Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Heri di channel HSST Elektronik ya teman-teman ya. Jadi untuk di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang penyebab kerusakan pada kipas angin yang di antara lainnya adalah satu ya, yang bisa teman-teman lihat ini, debu ini bisa merusak kipas angin teman-teman. Nah, kalau kipas angin sudah kotor seperti ini, tentu lama kelamaan debu akan bertambah dan angin juga akan berkurang teman-teman. Jadi ada baiknya kipas angin itu dibersihkan ya 2 bulan sekali lah teman-teman ya, agar untuk kipas angin tidak terlalu berat untuk menyedot angin teman-teman ya. Karena di bagian belakang kipas angin itu dia menyedot dan di bagian depan dia menghembuskan teman-teman. Tentu saja jika tertutup dengan debu seperti ini, kipas angin akan berat untuk menyedot angin yang akan dihembuskan ke depan teman-teman. Itu salah satu penyebabnya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah membongkar kipas angin seperti ini, ada baiknya teman-teman lumasi sedikit di bagian as kipas angin atau di bagian bearingnya, diisi sedikit oli teman-teman ya, tapi jangan juga berlebihan, setetes 2 tetes sudah cukup teman-teman. Dan juga untuk di bagian belakang untuk si penggeleng-geleng kipas anginnya, teman-teman bisa isi sedikit gemuk teman-teman ya. Tentu saja untuk gemuk pasti akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan untuk pelumasan oli di bagian as depan juga, di situ sudah ada sebuah kapas teman-teman ya. Kapas itu berfungsi untuk menyimpan cairan seperti cairan pelumas atau oli yang saya sebutkan tadi teman-teman. Itu salah satu penyebabnya teman-teman ya, kipas angin cepat rusak karena debu dan kurangnya perawatan atau pelumasan di bagian dari mesin kipas angin. Dan yang kedua yang mengakibatkan kipas angin cepat rusak yaitu overheat atau panas berlebih di bagian mesin kipas angin. Apa itu penyebab panas berlebihan pada kipas angin? Ya, panas berlebihan pada kipas angin itu disebabkan oleh kembali lagi seperti tadi teman-teman, kipas angin bekerja berat dikarenakan banyak debu yang tertempel di bagian jaring kipas teman-teman ya. Itu akan memberatkan atau istilahnya tersumbat. Jadi kipas perlu tenaga lebih besar untuk menyedotnya. Itu bisa mengakibatkan dinamo panas. Yang kedua, kipas angin sudah tidak dipakai tetapi terus dinyalakan atau dihidupkan non-stop, yaitu sudah pasti juga kipasnya akan panas juga untuk mesinnya. Yang ketiga teman-teman, di bagian as dia kurang pelumasan, alhasil dia agak susah untuk berputar teman-teman ya. Istilahnya kalau di desa saya itu dia sket teman-teman ya. Dia enggak bisa berputar tapi dia susah berputarnya. Itu juga akan memanaskan di bagian spool dan mesinnya teman-teman. Nah, untuk sedikit sharingnya teman-teman, jika teman-teman
rusak di bagian kipas angin mati total, itu teman-teman bisa bongkar mesinnya. Karena jika kipas angin mati total itu dia akan putus di bagian fuse-nya, diakibatkan ada konslet atau panas berlebih pada kipas angin seperti yang saya bilang tadi. Karena di dalam kipas angin sudah terdapat isolator atau isolasi anti panas teman-teman ya. Di dalam isolasi anti panas yang diikat oleh tali pengikat itu dia terdapat fuse teman-teman. Biasa jika dinamo kipas atau kipas-kipas yang agak mahal, dia dilengkapi oleh thermafuse atau fuse yang akan putus jika ada panas yang berlebih pada kipas teman-teman. Dan jika suhu thermafuse itu sudah mencapai batasnya, dia akan memutus arus teman-teman. Nah, biasa itu kipas akan jadi mati total. Dan itu teman-teman jangan membuang kipasnya. Ada baiknya teman-teman bongkar terlebih dahulu kipas tersebut di bagian mesinnya, dan teman-teman cek di bagian perkabelan. Jika semua terhubung, bisa teman-teman cek di bagian dalam spool yang ada tali pengikat, teman-teman potong saja, tapi jangan sampai memutuskan spool tersebut teman-teman. Jadi teman-teman setelah terlihat ada isolator anti panas di situ, teman-teman buka saja, pasti ada thermafuse 3, itu kipas yang lumayan harganya teman-teman. Jika ada juga kipas yang agak murah, dia tidak dilengkapi oleh thermafuse, jadi ya untung rugi aja lah teman-teman ya. Jika teman-teman membeli yang agak mahal, tentu saja akan lebih awet teman-teman. Dan yang ketiga, kipas tidak bisa berputar seperti yang saya perlihatkan. Maksudnya tidak bisa berputar, baling-balingnya berputar, tapi dia tidak bisa geleng-geleng teman-teman ya, tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Nah, itu diakibatkan oleh kurangnya perawatan atau pengisian gemuk di bagian gear penggelengnya teman-teman, terletak di bagian belakang seperti yang saya pegang kali ini. Ini saya sedang mencari gearnya teman-teman pada kipas-kipas bekas. Nah, oke teman-teman, sedikit lagi info yang bisa saya berikan. Jika putaran kipas teman-teman tidak maksimal atau bisa dibilang putarannya pelan, itu biasa disebabkan oleh kapasitor yang sudah melemah. Di belakang kepala kipas biasa di situ terdapat kapasitor. Teman-teman bisa mengganti kapasitor tersebut sesuai nilai yang tertera pada kapasitor bawaannya teman-teman. Jika sudah teman-teman ganti ternyata masih lambat putarannya, itu teman-teman bisa putar baling-balingnya, karena jika baling-balingnya agak kurang pelemasan, itu juga bisa mengakibatkan putarannya lemah teman-teman ya, dikarenakan dia sket teman-teman ya, sket dia susah untuk berputarnya. Nah, mungkin cuman itu saja sedikit sebuah pengalaman yang saya bisa bagikan kepada teman-teman tentang penyebab kipas angin cepat rusak dan cara untuk memperbaikinya teman-teman, atau cara untuk mengatasinya.
Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua sehat dan selalu dan rezekinya dimudahkan. Amin. Swaha. Di dunia